Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Zelda Putri Bintara, Besi Valdani. Saya dari kelas B dengan NIM 245348823 TK 59297. Di sini saya akan mempresentasikan untuk praktikum penginderaan jauh. Saya akan share screen. Nah, di sini saya sudah membuatkan tentang PPT mengenai praktikum penginderaan jauh, yaitu pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Yang dimana saya menggunakan dua citra satelit, yaitu akan saya jelaskan berikut ini. Nah, untuk tugasnya sendiri sesuai instruksi dan prosedur yang ada pada pelaksanaan praktikum, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis citra satelit dan karakteristiknya. Nah, yang pertama terdapat definisi sendiri. Definisi dari penilaian jauh yaitu biasa disebut dengan remote sensing atau indera merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh mengenai objek wilayah atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut, melainkan melalui analisis data yang direkam oleh alat atau sensor. Sistem penilaian jauh ini memanfaatkan energi gelombang elektromagnetik yang dapat berasal dari sumber alami seperti matahari maupun sumber buatan, kemudian berinteraksi dengan permukaan bumi dan atmosfer sebelum direkam oleh sensor. Nah, komponen utamanya yaitu meliputi sumber energi, objek yang diindera, atmosfer, dan sensor sebagai perekam. Hasil perekam tersebut berupa citra digital yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi berdasarkan pantulan pancaran atau hamburan energi elektromagnetik. Nah, salah satu wujud penerapannya yaitu penggunaan satelit, baik yang berorbit polar maupun geostasioner, atau satelit ini memiliki berbagai jenis resolusi. Nah, terdapat resolusi spasial, temporal, spektral, radiometrik, serta karakteristik yang berbeda tergantung sensornya, dan jumlah band, parameter orbit, dan misi utamanya. Nah, satelit ini dibedakan menjadi satelit alami dan satelit buatan. Sedangkan satelit buatan meliputi terdapat satelit cuaca, komunikasi, navigasi, dan penginderaan jauh. Contohnya yaitu satelit sumber daya alam, antara lain Landsat, Spot, Sentinel, Aster, Ikonos, Worldview, Cubit, dan Pleiades. Sedangkan satelit cuaca meliputi MODIS, NOAA, GOS, AFHRR, dan lainnya. Nah, untuk memperoleh informasi yang bermakna, dilakukan interpretasi citra melalui tiga tahap. Yang terdetek yaitu deteksi menemukan objek, identifikasi yaitu mencirikan objek, dan analisis. Nah, proses penilaian jauh yaitu di sini terdapat eh, udah ada gambarnya sendiri, yaitu saya mendapatkan sumbernya dari CCS dari tahun 2007. Nah, di sini tuh menggambarkan bahwa A, yaitu gambar ini tuh merupakan sumber energi matahari atau pemancar radar di satelit. Sedangkan gambar B ini dia itu merupakan perjalanan energi yaitu gelombang elektromagnetik melalui atmosfer dari sumber energi ke objek dan kembali ke sensor di satelitnya. Lalu, gambar C ini, interaksi energi dengan objek bisa berbentuk pantulan, emisi, atau hamburan. Jadi dia akan memanah ke sini, lalu ke sini. Nah, untuk gambar D-nya sendiri itu merupakan sensor yang berada di satelit menangkap energi yang dipantulkan, diemisikan, dan dihamburkan oleh objek C. Nah, pada gambar E ini, merupakan data yang diterima sensor D di satelit dikirim ke stasiun bumi lalu diolah. Nah, pada proses F ini merupakan sebuah proses pengolahan, interpretasi, dan analisa data untuk menghasilkan informasi. Dan gambar D ini merupakan pemanfaatan dari informasi tersebut. Inilah merupakan proses penginderaan jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang citra satelit, yaitu pertama ada Landsat. Nah, Landsat ini merupakan salah satu satelit observasi bumi yang paling dikenal dan banyak digunakan di dunia. Program Landsat pertama kali diluncurkan pada 23 Juli 1972 dengan orbit selaras matahari. Secara umum, konfigurasi
Satelit Landsat berbentuk menyerupai kupu-kupu dengan berat sekitar 815 kilogram dan pada generasi awalnya mengorbit pada ketinggian kurang lebih 920 kilometer dengan orbit berbentuk lingkaran. Nah, yang pertama ini ada Landsat 7 yang merupakan satelit seri ketujuh milik National Aeronautics dan Space Administration, yaitu NASA, yang diluncurkan pada 15 April 1999 dengan membawa sensor ETM plus. Satelit ini mengorbit pada ketinggian 705 kilometer dengan tipe orbit polar. Nah, di sini terdapat band pada Landsat 7 dan terdapat resolusi dan panjang gelombangnya sendiri. Nah, pada pengertian ini sendiri dapat didefinisikan bahwa Landsat 7 itu mengalami kerusakan pada scan line corrector yang menyebabkan munculnya garis-garis hitam. Nah, selanjutnya ada di Landsat 9, Landsat 8. Nah, Landsat 8 ini merupakan satelit observasi bumi N- milik NASA yang diluncurkan pada 11 Februari 2013 dan dikelola oleh USGS. Satelit ini masih beroperasi hingga sekarang dan dikenal sebagai bagian dari misi Landsat Data Continuity Mission, yaitu di mana misi kerjasama antara NASA dan USGS yang bertujuan melanjutkan keberlanjutan program Landsat sebelumnya. Nah, peluncuran Landsat 8 ini dimaksudkan untuk meneruskan misi dari Landsat 7 sebelumnya itu, sekaligus menjaga konsisten data dari misi Landsat terdahulu, sehingga memungkinkan dilakukannya studi perubahan penggunaan lahan, deforestasi, dan degradasi hutan secara berkelanjutan. Nah, di sini juga terdapat tabel band pada Landsat 8 dan terdapat resolusinya juga. Nah, satelit ini tuh merupakan resolusi spasial yang meliputi 30 meter untuk kanal visible, NIR, dan SWIR, yang dimana itu 15 meter untuk kanal pankromatik, serta 100 meter untuk kanal thermal. Nah, satelit ini tuh digunakan tipe orbit polar, yaitu mengorbit bumi dengan lintasan yang hampir melewati kutub dan memotong arah rotasi bumi dengan sudut inversi 98,2 derajat. Lalu dengan karakteristik tersebut, Landsat 8 ini berperan penting dalam menyediakan data penindakan jauh yang konsisten dan keberlanjutan untuk berbagai kebutuhan pemantauan dan analisis permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita satelit untuk SPOT. Nah, satelit SPOT ini tuh merupakan konstelasi satelit observasi bumi yang dikembangkan oleh CNES dan menjadi salah satu satelit komersial pertama sejak diluncurkan tahun 1986. Program ini melibatkan kerjasama internasional, yang dimana ada Spot 1, Spot 2, dan Spot 3, yaitu ketiganya merupakan milik Prancis yang bekerjasama dengan Belgia dan Swedia. Satelit ini dilengkapi dua instrumen pencitraan optik resolusi tinggi, yaitu pankromatik dan multispektral. Nah, Spot 2 ini membawa dua instrumen, Identic Visible High Resolution, dilengkapi perekam data dan sistem downlink untuk mengirimkan citra ke stasiun bumi, serta beroperasi sejak 21 Januari 1990 hingga di, diorbitkan pada tahun 2009. Misi utamanya yaitu memperoleh citra hingga cakupan 60 kilometer dengan resolusi tinggi hingga 1 meter dan sesuai target pengamatan. Di sini terdapat band pada spot dan terdapat resolusinya juga. Nah, pengambilan berikutnya tuh menghadirkan spot 4 dan spot 5 yang dimulai sejak 4 Mei 2002. Lalu salah satunya adanya turunnya adalah spot CIB 10. Dan dari spot 1 itu yang beroperasi dari tahun 1986 sampai 1993 berdasarkan USGS tahun 2018, satelit ini merupakan sistem koordinat geografik dengan datum WGS 1984, ketinggian 804 km, inklinasi 98,7 derajat, periode 101,40 menit, serta kanal pankromatik dengan rentang spektral 0,51 hingga 0,73 dan resolusi 10 meter. Nah, selanjutnya ada Spotnet yang dirancang untuk meningkatkan kualitas akuisisi dan pengiriman data dibanding pendahulunya. Dengan orbit
nya itu siklus 26 hari dan periode sekitar 98,79 menit. Secara keseluruhan, satelit spot berperan penting dalam menyediakan data penggunaan jauh resolusi tinggi untuk berbagai kebutuhan observasi bumi. Selanjutnya terdapat Sentinel. Di sini saya sudah menceritakan band pada Sentinel dan resolusinya juga. Nah, untuk Sentinel ini sendiri merupakan bagian dari program Copernicus, yaitu inisiatif bersama antara European Space Agency atau ESA dan Komisi Eropa yang bertujuan untuk pemantauan bumi secara komprehensif. Pada tahap awalnya, peluncuran ini tuh satelitnya itu hadir sebagai Sentinel 1A dan Sentinel 1B yang mengorbitkan dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengalaman, diluncurkan Sentinel 2A dan Sentinel 2B yang bergerak pada orbit polar dengan sistem sinkron matahari. Nah, Sentinel 2A dan Sentinel 2B ini tuh memiliki massa sekitar 1,2 ton dan beroperasi pada ketinggian orbit 786 km dengan sistem referensi geosentris. Orbitnya memiliki inklinasi sebesar 98,62 derajat dengan periode resolusi 100,6 menit. Itu terjadi pada awal operasinya, yaitu pada tahun 2015 sampai 2017. Satelit ini memiliki repart interval 10 hari, yang kemudian meningkatkan jadi 5 hari. Nah, dalam sistem rekamannya, cahaya yang masuk akan dipisahkan melalui filter dan difokuskan ke dua bidang fokus instrumen yang berbeda, yaitu satu untuk spektrum visible dan VNIR, serta satunya untuk short wave infrared. Nah, secara umumnya, satelit dalam program ini dilengkapi berbagai sensor optik dan radar, dan atmosfer yang mampu menghasilkan citra satelit dengan resolusi spasial dan tempat yang beragam. Nah, misi utamanya peluncuran Sentinel-2 ini merupakan menggabungkan keunggulan kemampuan satelit spot dan Landsat dalam pemindahan bumi, sekaligus menyediakan data observasi dengan variasi resolusi spasial, spektral, temporal, dan cakupan area bumi yang luas. Satelit ini dimanfaatkan untuk pemantauan pertanian, klasifikasi tutupan lahan, pemantauan kualitas air, deteksi perubahan lahan, pengamatan variabel geofisika, serta mendukung pengambilan keputusan. Selain itu juga, secara lebih luasnya misi program Copernicus juga mencakup pemantauan atmosfer, lautan, daratan, iklim, serta aspek keamanan di wilayah Eropa dan dunia. Nah, next, terdapat ALOS atau ALOS, yaitu merupakan satelit observasi bumi yang diluncurkan pada Januari 2006 dari Pusat Antariksa Jepang oleh JAXA. Satelit ini tuh termasuk salah satu satelit observasi terbesar yang berfungsi untuk inventarisasi tutupan lahan beresolusi tinggi. Misi utamanya yaitu kartografi, observasi, regional, monitoring, survei sumber daya, serta pengembangan teknologi observasi bumi. Nah, alas ini tuh mengorbit dengan tipe matahari itu pada ketinggian 692 km dengan inklinasi 98,2 derajat. Nah, satelit itu memiliki konfigurasi 4 band pada sensor AFNIR 2, yaitu terdapat red, green, blue, near infrared dengan resolusi spasial 10 meter. Nah, alas ini tuh dilengkapi 3 sensor utama, yaitu ada panoramik remote sensing, instrumen for stereo mapping untuk pemetaan elevasi dan pembuatan dam dengan presisi tinggi. Nah, selanjutnya terdapat band-band pada tabel ini untuk alasnya sendiri. Tetapi pada sensor AVNIR2 ini memiliki 4 kanal dengan resolusi 10 meter. Nah, sedangkan PASRR atau SARL memiliki resolusi 10 hingga 100 meter. Namun karena terjadi anomali, operasional satelit ALOS itu dihentikan pada 22 April 2011. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis citra satelit dan karakternya.
Nah, yang pertama ini terdapat web berbayar dan tidak berbayarnya. Nah, untuk USGS dan Copernicus ini sendiri merupakan web yang tidak berbayar. USGS ini merupakan dari multispektral yang dimana tipe data citra satelit yang tidak hanya terdiri dari satu band, melainkan memiliki lebih dari satu band spektral. Nah, pada citra beresolusi tinggi, umumnya jumlah band yang tersedia itu sekitar 4 band dengan konfigurasi spektrum cahaya, tampak dan inframerah dekat. Sementara itu, pada satelit resolusi menengah, jumlah band dapat mencapai belasan band hingga memungkinkan analisis objek permukaan bumi ini itu secara lebih detail berdasarkan variasi panjang gelombang yang direkam. Nah, dalam pengolahan sendiri itu dan analisis data itu data multispek itu disebut salah satu perangkat lunak yang digunakan pada multispek. Nah, multispek ini tuh dikembangkan dari sistem analisis data citra. Terus tujuan awalnya itu diimplementasikan untuk komputer pribadi, tapi selanjutnya tujuan untuk pengembangannya yaitu untuk menyediakan sarana bagi pengguna agar dapat mempelajari serta mencoba metode analisis data citra, multispektral, dan terutama hiperspektral secara optimal. Nah, secara umum, multispek merupakan software yang dirancang untuk menganalisis citra dari berbagai sumber dan dapat digunakan dalam beragam aplikasi, serta penilaian jauh, analisis kualitatif, pengolahan citra digital, serta pengolahan citra satelit. Nah, perangkat lunak ini tuh memungkinkan penggunaan untuk memanipulasi citra, melakukan berbagai jenis analisis, serta memungkinkan pengguna untuk mengonversi dan mengekspor data dalam berbagai format. Selanjutnya, terdapat Copernicus. Nah, Copernicus ini bisa digunakan dengan GRASS. Nah, habis ini terdapat karakteristik perangkat lunak pengolahan citra. Yang pertama, terdapat di mana itu perangkat lunaknya itu ada Idrisi, Envy, dan AirMapper. Nah, Idrisi ini tuh merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data raster atau IMAX. Aplikasi ini tuh banyak digunakan untuk pemodelan pertumbuhan lahan yang dikenal dengan nama Landscape Model. Salah satu keunggulan ITC itu merupakan yaitu ada fasilitas harmonis yang akan memandu penggunaan ketika dijumpai. Dua image yang berbeda itu dicek spesifikasinya, biasanya legend atau yang kurang pas. Nah, metode ini tuh tambahan seperti kurang begitu signifikan karena berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh vendor Idrisi. Metode MLFP menguli metode yang ada. Nah, pada NV ini sendiri itu merupakan perangkat lunak pengolahan citra yang dikembangkan oleh RSI untuk kebutuhan analisis data pilihan jauh dari satelit pesawat terbang. Nah, NC ini tuh ditulis dengan bahasa IDL berbasis GUI, yaitu antarmuka grafis yang memadukan interaksi, komunikasi, dan pengolahan data serta digital. Nah, NV ini tuh mendukung berbagai jenis data seperti multispektral, hiperspektral, thermal, LIDAR, dan ESR, serta dapat digunakan untuk pengolahan dan klasifikasi citra, pengolahan data radar, pemetaan, display management, spectral tools, filter, topography tools, dan radar tools. Nah, hasil pengolahan ini tuh bisa ditampilkan berwarna untuk membedakan informasi pada citra. NVIDIA itu memiliki tiga jendela utama, yaitu main display window, scroll window, dan zoom window. Nah, dari sisi format NVIDIA itu sendiri, menggunakan data raster dengan header dan penyimpanan binary stream.
Nah, dalam format band tersebut itu mendukung tipe data seperti integer, long integer, floating point, double precision, kompleks, dan double kompleks. Nah, software ini tuh mendukung hampir semua format citra, dapat membuka banyak data sekaligus terintegrasi dengan data vektor, serta menyediakan fitur-fitur yang ada. Secara kelebihan NV ini itu terletak pada pendekatan pengolahan yang unik, antarmuka visual yang baik, toolbox lengkap, dan fitur yang beragam serta mudah dipahami. Namun, NV ini itu juga merupakan perangkat lunak berbayar, sehingga memerlukan biaya yang untuk dapat mengaplikasikannya. Nah, LMapper ini tuh selanjutnya merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data citra satelit. Aplikasi ini juga merupakan salah satu perangkat lunak utama dalam pengolahan data, seperti data satelit IMAX, data foto udara hasil scan, data raster, dan data vektor. Nah, masih banyak lagi. Tapi selain itu juga, LMapper itu mendukung untuk data DF, DXF, SHP, dan pembuatan DEM. Nah, Nmapper ini juga menyediakan fitur-fitur seperti koreksi radiometrik citra, koreksi geometrik citra, dan tampilan dimensi perspektif, dan pengaturan layer atau bank citra. Nah, pada GRACE ini tuh juga merupakan perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis yang bersifat open dan distribusikan di bawah lisensi. Perangkat lunak ini tuh dikembangkan oleh tim multinasional yang terdiri dari para pengembang di berbagai lokasi. Nah, Gris ini tuh merupakan software gratis yang digunakan untuk mengolah data citra dalam bentuk raster maupun vektor topografi, serta mendukung produksi dan visualisasi gambar melalui antarmuka maupun sel pada berbagai sistem operasi seperti Windows, OS X, dan Linux. Nah, Gris ini tuh digunakan mesin pengolah vektor dua dimensi dan tiga dimensi dengan atribut data yang disimpan dalam basis data seperti MSQL, terus ada SQLite. Sistem ini juga mampu memvisualisasi data dalam bentuk grafik vektor tiga dimensi serta mendukung berbagai format raster dan vektor. Nah, Gaussian itu memiliki sejumlah kelebihan antara lain bersifat open source, menyediakan fitur analisis geospasial yang lengkap, serta compatible dengan berbagai format data GIS. Namun, perangkat lunak ini juga memiliki kekurangan seperti tingkat kesulitan yang relatif tinggi untuk dipelajari terutama bagi pemula, serta keterbatasan dalam integrasi dengan beberapa perangkat lunak lainnya. Nah, berikut karena saya sudah melakukan praktikum, berikut terdapat langkah-langkah. Di sini saya menggunakan Landsat 8 dan menggunakan Sentinel 2 LSA pada Copernicus. Yang Landsat 8 dengan memakai USGS. Langkah yang pertama itu kita dapat membuka situs Grofis USGS ini. Melalui situs resmi ini tuh kita bisa mengunduh setiap scan berdasarkan masing-masing band dari satelit yang digunakan. Yaitu saya menggunakan Landsat 8, di mana informasi mengenai jumlah band serta rincian panjang gelombang dapat dilihat pada dokumentasi resmi pada file metadata MTL. Nah, selanjutnya kita dapat mendaftarkan akun Grofis terlebih dahulu, buat username dan password sesuai ketentuan. Lalu setelah masuk, halaman Grofis ini tuh klik menu login dan create new akun. Selanjutnya, klik login dan isi semua data yang ada. Setelah mengisi data, kita selesai untuk melakukan pendaftaran dan cek email dan bisa melakukan aktivifikasi akun. Nah, selanjutnya ketika udah bisa login, kembali lagi ke website Grofis tersebut dan siap dipakai. Lalu untuk melakukan praktikum yang ada untuk masukkan citra satelit itu, kita dapat cari dan sesuai peta tersebut di mana letak tempat yang kita akan gunakan. Selanjutnya itu banyak fitur yang dapat digunakan. Nah, pada
kemarin percobaan itu biasanya tombol kunci ini tuh dibuat untuk mengunci daerah yang akan diambil. Karena di sini nanti tuh ada kayak bentuk lingkaran gitu, itu sebagai kayak kita ngarahinnya mau ngasih wilayah kemana. Lalu klik tombol navigasi peta dan mencari lokasi yang diinginkan, lalu klik My Current Location dan tombol akan berpindah pada lokasi yang ditentukan. Nah, setelah klik tombol tersebut, kita dapat mendapatkan hasil data dengan cara peta daerah yang ditampilkan itu dapat ada data informasi scan yang dimana tuh kita tinggal mendownload saja lalu akan ditampilkan opsi scan apa saja yang bisa didownload dan kita bisa ngambil berbagai band. Biasanya tuh saya kemarin ambil yang sudah lengkap. Nah, file citra status tersebut selesai didownload. Selanjutnya, langkah pada Copernicus sendiri. Saya menggunakan Sentinel 2 L2A. Nah, di mana tuh masih sama, kita harus melewati dengan membuka website Copernicus, kita dapat mengunduh visualisasi scan yang merupakan kombinasi band-band tertentu. Kombinasi band itu sudah ditemukan dari menu layers dengan detail deskripsi. Nah, di sini saya sudah melakukan login. Terus selanjutnya tuh kita melakukan login tuh dengan cara pendaftaran akun itu di sini ada registrasi. Terus habis itu kita mengisi registrasi formnya, bisa mendapatkan email, lalu kita bisa melakukan verifikasi dan dengan sudah melakukan verifikasi kita dapat mendownload Citra dengan membuka website dan kita mencari wilayah yang kita inginkan lagi. Nah, dengan cara tuh mencarinya tuh di situ nanti ada kayak pencarian dan kita cari aja lokasi yang kita mau. Setelah itu, kita atur gambar berawan ini tuh. Terus di bawah ini nanti ada tombol Snow Let's Date, itu kita bisa ngatur tanggalnya yang diinginkan. Lalu tuh kita jangan lupa untuk mengubah Sentinel 2A dan L2A ini karena sesuai dengan jenis satelit yang kita inginkan juga. Selanjutnya, ketika udah diatur, kita cari layers yang dimana tuh buat mengatur sentinelnya. Itu berada di pojok kanan. Nah, pada layer itu nanti, karena kita udah menemukan wilayahnya, kita buat poligon yang dimana tuh klik gambar persegi ini, terus kita bisa klik poin dan dengan mengklik sudut pojok kiri atas, lalu drag dan membentuk persegi sesuai di wilayah diinginkan. Nah, di bagian layar nanti kita bisa memilih kombinasi band yang akan diinginkan untuk dianalisa dan download. Dengan cara kita bisa mengeklik Add it to dan pada Truecaller. Nah, kita habis itu bisa mendownload gambarnya. Tuh. Nah, selanjutnya langkah-langkah menggunakan multispec. Nah, dengan cara kita melewati masuk dengan web ini terlebih dahulu, setelah membuka webnya, kita tuh bisa langsung mendownload dengan cara klik yang biru di sini. Terus setelah membuka software dan mendownload softwarenya, kita bisa membuka dan tampilannya seperti ini. Nah, pada tampilan multispec ini sendiri itu di bagian ini biru pojok itu melakukan import data yang dimana kita menggunakan data citra satu yang udah kita unduh dengan wilayah yang kita inginkan. Nah, lalu muncul jeda yang diberisikan spesifikasi dari band yang menyusun image tersebut. Nah, jika menginput hanya band satu, maka mungkin warnanya akan aerosol atau keabu-abuan. Warna band ini juga dipengaruhi oleh satelit yang digunakan. Di sini saya menggunakan data dari Landsat 8 sehingga hasilnya berikut ini. Nah, ini langkah-langkahnya kita bisa masukkan data terlebih dahulu. Kita pilih yang ada huruf B-nya itu masukkan band-band. Terus kita tunggu proses selesai lalu menghasilkan warna abu seperti ini. Nah, terus kita cara penggunaan memasukkan band itu kita cari tools box ini, ketik layers. Habis itu kita bisa mengambil band itu dicari di website yang dimana saya mengambil band ini tuh pada band 543. Terus saya memilih 543 ini, terus diklik OK. Terus tampilannya akan seperti ini ketika udah dipilih. Lalu di extrude, terus kita tunggu karena akan menghasilkan proses hasil dari kombinasi tersebut.
Nah, berikut hasil yang sudah saya praktekkan pada hasil citra satelit yang menggunakan perangkat lunak pengelolaan citra. Nah, saya di sini tadi sudah menggunakan hasil dari NV, yang dimana tuh mengombinasi band citra satelit dapat dilakukan dengan memilih band citra satelit sesuai dengan bentuk kombinasi band citra satelit. Nah, di sini ada hasil dari band citra satelit itu ada natural color yang dimana tuh ada band 4, band 3, band 2 itu menghasilkan warna seperti ini. Pada band natural with atmosphere removal itu menggunakan band 753 mendapatkan hasil seperti ini warnanya. Terus pada citra satelit soft wave infrared yang menggunakan band 754 itu menghasilkan seperti ini, dan vegetation analysis dengan menggunakan band 654 mendapatkan hasil seperti ini. Lalu terdapat band 652 yaitu agriculture yang menghasilkan warna seperti ini. Atmosfer penetration menggunakan band 765 warna lebih kehijauan, dan color infrared menggunakan band 543 menghasilkan warna seperti lebih kebiruan. Ini merupakan hasil kombinasi citra satelit Landsat 8. Nah, di sini juga ada false color yang dimana menggunakan band 764 lebih ke hijau, healthy vegetation menggunakan band 562 lebih ke unguan, dan line water menggunakan band 564. Ini kenapa hampir sama? Karena pada band yang dua perbedaannya hanya di band 2 dan band 4. Jadi kurang lebih warnanya sama. Tuh. Nah, di sini selanjutnya saya menggunakan hasil dari multispec yang dimana itu terdapat beberapa band-band yang ada. Nah, kombinasinya sendiri kita dapat cari di website yang dimana tuh itu, pertama ada warna alami yang menggunakan band 4, band 3, band 2 menghasilkan warna yang masih natural. Selanjutnya pada kombinasi warna inframerah itu menggunakan band 8, band 4, band 3, dan itu terbukti bahwa lebih ke ada merahnya. Nah, pada selanjutnya itu ada inframerah gelombang pendek yang dimana menggunakan band 12, band 8A, dan band 4 menghasilkan warna seperti ini. Dan dimana seperti sudah saya jelaskan tadi, multispek berguna untuk pertanian itu menggunakan B11, B8, dan B2 menghasilkan hasil seperti ini. Nah, pada geologi ini terdapat band 12, band 11, dan band 2 mendapatkan warna hijau lebih guna, dan pada kombinasi batimetri itu menggunakan band 4, band 3, band 1 warnanya seperti ini. Nah, dari kesimpulan yang sudah dapat, saya di sini menggunakan citra satelit yang dimana USGS itu saya menggunakan Landsat 8 dan menggunakan hasil citra satelit yang saya unduh datanya itu Copernicus pada Sentinel-2. Nah, di sini tuh saya memakai wilayah Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi band sangat berpengaruh dalam menampilkan informasi tutupan lahan serta secara lebih jelas dan interaktif. Nah, pada citra USGS Landsat 8 yang saya gunakan, kombinasi band seperti yang tadi, misal pada band 543 itu false color, yang dimana tuh mampu menonjolkan vegetasi dalam warna merah, sehingga memudahkan identifikasi area persawahan, hutan, lahan terbuka di wilayah Yogyakarta. Namun, resolusi spasial Landsat yang lebih rendah itu pada 30 meter membuat detail objek seperti pemukiman dan jaringan jalan tidak terlihat terlalu tajam. Sementara itu, pada citra Copernicus Sentinel-2 dengan resolusi spasial yang lebih tinggi 10 meter menghasilkan tampilan yang lebih detail dan tajam, terutama dalam membedakan kawasan pemukiman, badan air, serta lahan pertanian. Kombinasi band yang sudah saya berikan tadi, misal pada band 8, 4, dan 3, menunjukkan kontras vegetasi yang lebih jelas dibanding Landsat, sehingga interpretasi kondisi tutupan lahan menjadi lebih akurat. Nah, secara keseluruhan sendiri, kedua citra tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Landsat 8 dari USGS unggul dalam ketersediaan dan historis dan cakupan temporal yang panjang. Sedangkan Copernicus Sentinel-2 itu unggul dalam resolusi spasial dan ketajaman detail. Oleh karena itu, pemanfaatan keduanya secara komplementer dapat memberikan hasil analisis yang lebih optimal untuk kajian tutupan lahan dan pengelolaan wilayah di Yogyakarta. Nah, pada aplikasi software-nya sendiri di sini tuh saya menggunakan pengolahan pada aplikasi software Multispec dan Envy.
yang dimana dapat disimpulkan bahwa kedua perangkat lunak mampu menghasilkan tampilan komposit citra yang informatif untuk analisis tutupan lahan meskipun memiliki perbedaan dari aspek visualisasi, fitur, dan kemudahan pengolahan. Nah, pada multispek sendiri itu proses kombinasi band relatif sederhana dan ringan dijalankan, sehingga memudahkan pengguna dalam menampilkan komposit warna atau RGB. Nah, RGB ini tuh merupakan pembedakan untuk vegetasi, badan air, lahan terbangun, dan lahan terbuka di wilayah Yogyakarta. Vegetasi itu tampak lebih kontras pada kombinasi fast color, sementara kawasan pemukiman dan area perkotaan itu terlihat dalam warna yang lebih terang. Namun, pengaturan visualisasi dan fitur analisis lanjutan pada multispek itu masih terbatas dibanding NV. Sementara itu, NV-nya tuh memberikan hasil visual yang lebih tajam dan fleksibel dalam pengaturan kombinasi band, stitching, dan serta adjustment citra. Detail wilayah di Yogyakarta itu seperti perbedaan kerapatan vegetasi di area lereng, pola persawahan, serta kawasan perkotaan Yogyakarta dapat terlihat lebih jelas. Selain itu juga, NV menyediakan fitur dan analisis spektra yang lebih lengkap sehingga interpretasi citra menjadi lebih akurat dan mendalam. Nah, secara keseluruhan sendiri tuh, kedua perangkat ini sebenarnya tuh menghasilkan interpretasi tutupan lahan yang serupa. Namun, NV lebih unggul dalam kualitas visualisasi dan kelengkapan fitur analisis, sedangkan multispek itu lebih sederhana dan ringan digunakan. Dengan demikian, pemilihan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan tingkat kompleksitas pengolahan citra yang dengan pada studi wilayah Yogyakarta. Nah, dari yang sudah saya jelaskan, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana selesainya?